Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Adelia Latifah Syam dari kelas 11 Busana 1 ingin mempresentasikan tentang makna dan hakikat ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan mengenai ide-ide atau gagasan. Pengertian ideologi menurut para ahli. Saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, pengertian ideologi menurut Patmo Wahjono 1991 yang mengatakan bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. Yang kedua, pengertian ideologi menurut W. White yang mengatakan bahwa ideologi adalah asas pendapat, pandangan, atau keyakinan yang dipakai atau dicita-citakan oleh perorangan dan golongan dalam masyarakat serta oleh suatu bangsa. Yang ketiga pengertian ideologi menurut A.S. Hornby yang mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan ekonomi dan politik atau yang dipegangi seseorang atau sekelompok orang. Unsur yang memberikan batasan terhadap ideologi: A. Sekumpulan ide atau gagasan. B. Tersusun secara sistematis. C. Bersumber dari pikiran manusia. D. Memiliki tujuan dan arah yang jelas. E. Memiliki pedoman tentang cara hidup. F. Dianut oleh masyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi Pancasila bermakna sebagai keseluruhan pandangan hidup, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang membentuk masyarakat Indonesia menuju cita-citanya. Kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dapat dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan mulai berlaku secara resmi sejak 18 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Kirsela dari kelas 11 Busana 1. Saya akan mempresentasikan materi makna dan hakikat ideologi. Pengertian ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan hidup. Ada 3 unsur esensial yang termuat di dalam ideologi. Pertama, keyakinan, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menunjukkan adanya gagasan vital yang diyakini kebenarannya. Kedua, mitos, dalam arti bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran secara optimis. Ketiga, loyalitas, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut ketertiban optimal atas dasar loyalitas atau kesetiaan daripada subjek penduduknya. Fungsi ideologi: pertama, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, bangsa untuk mencapai tujuan. Ketiga, menjadi upaya menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Keempat, struktur pengetahuan, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar. 5. Orientasi dasar, yaitu dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. 6. Norma-norma, yaitu menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. 8. Kekuatan yang mampu mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. 9. Pendidikan bagi masyarakat untuk memahami dan menghayati tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Macam-macam ideologi. Pertama, liberalisme, yakni ideologi yang mendasarkan diri kepada kebebasan individu, kapitalisme, dari sebuah paham yang menganggap penggunaan kapital sebagai elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi. Kedua, kolonialisme, merupakan paham mengenai penguasaan oleh suatu negara atau bangsa lain dengan maksud memperluas wilayah negaranya. Ketiga, sosialisme,
atau komunisme. Ideologi yang satu ini menjadi gerakan mengubah struktur milik sosial dan politik masyarakat serta membangun masyarakat baru dengan pola yang berbeda menurut aliran sosialisme. Keempat, Marxisme adalah turunan dari ideologi sosialisme. Paham ini timbul akibat kekecewaan terhadap kapitalisme yang menimbulkan perbedaan kelas. Marxisme tidak mengenal perbedaan kelas, perekonomian negara dan hak milik bersama. Kelima, Fasisme juga merupakan turunan ideologi sosialisme. Ideologi dirintis oleh B. Mussolini ini menyusun negara yang otoriter serta totaliter, ekonomi, kultur, dan pendidikan generasi muda tunduk dan ditentukan oleh partai fasisme. Keenam, Nasisme. Sesuai dengan namanya, Nasisme diusun oleh Adolf Hitler. Ideologi Nasisme ini mengajar bahwa bangsa Jerman merupakan bangsa yang paling unggul dan agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Rabbania dari kelas 11 Busana 1 ingin mempresentasikan pada bagian B, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Dinamika internal itu dapat membawa peluang bagi masyarakat yang menganutnya untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan dengan sesuai dari masa dan sesuai kenyataan dari masa ke masa. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, tetapi dapat digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Ciri-ciri ideologi terbuka yaitu 1. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya seluruh masyarakat. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara atau penguasa tetapi dapat ditemukan dalam masyarakat sendiri. Yang ketiga, misinya tidak langsung operasional sehingga tiap generasi dapat menggali kembali filsafat tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi yang sedang mereka jalani. Yang keempat, tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Yang kelima, menghargai pluralitas atau perbedaan yang ada sehingga dapat diterima oleh warga masyarakat dan dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Ideologi terbuka. Sebuah ideologi dapat disebut terbuka apabila ideologi tersebut dapat menerima perubahan dan bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Yang kedua ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan hidup atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang diyakini sebagai kebenaran dan tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ciri-ciri ideologi tertutup adalah yang pertama, tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Yang kedua, ideologi menjadi cita-cita suatu kelompok saja, bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak dari masyarakat, melainkan dari pikiran para elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Yang keempat, ideologi ini menentang tradisi. Yang kelima, demi ideologi, masyarakat wajib melakukan berbagai pengorbanan.
perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka, yang pertama yaitu nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita dapat digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Yang keempat, milik seluruh rakyat, sehingga dapat dijadikan sekaligus sebagai kepribadian masyarakat. Yang kelima, yang tidak operasional menjadi operasional apabila diwujudkan dalam konstitusi. Yang keenam, bersifat dinamis dan reformis. Ideologi tertutup, yang pertama yaitu bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Yang keempat, kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. Yang kelima, bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita. Bersumber dari Julius Kardiman, DKK 23 pada halaman 12. Ideologi terbuka bersifat dinamis dan menerima perubahan serta perkembangan zaman. Prinsip ideologi terbuka adalah bahwa tidak ada ideologi tunggal yang benar atau sempurna. Ideologi terbuka juga memberikan kesempatan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristik ideologi terbuka. Ideologi terbuka memiliki sifat yang lebih terbuka, tidak kaku, serta fleksibel. Ideologi ini dapat bertumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Meskipun ideologi terbuka memiliki sifat dinamis, tetapi keterbukaan tersebut tidak dapat mengubah nilai-nilai dasarnya. Contoh ideologi terbuka itu 1. Pancasila. Pancasila bersifat dinamis sehingga bisa dijadikan sebagai pegangan dan pedoman dalam berkehidupan di bernegara di masa kini dan masa depan, tentunya tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Yang kedua, pluralisme. Pluralisme adalah suatu keadaan sosial dari beraneka ragam etnis, agama, ras atau lainnya yang rela mempertahankan suatu tradisi dan tetap berpartisipasi kepada sesama masyarakat dan tidak memandang latar belakang yang ada. Yang ketiga ada liberalisme. Liberalisme adalah suatu paham politik dan filsafat yang mendasarkan pandangannya terhadap kebebasan individu, hak asasi manusia, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kekuasaan yang berlebihan. Yang keempat ada humanisme. Humanisme adalah ideologi terbuka yang menekankan kepentingan dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama. Yang kelima ada kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme adalah ideologi terbuka yang menganggap semua manusia berasal dan mempunyai kedudukan yang sama dalam satu komunitas. Yang keenam ada feminisme. Feminisme adalah ideologi terbuka yang suatu ideologi yang memberdayakan perempuan. Perempuan juga bisa menjadi subjek dalam berbagai bidang dengan menggunakan pengalamannya sebagai perempuan dan menggunakan perspektif perempuan yang lepas dari mainstream kultur. Ideologi tertutup adalah ideologi yang nilainya bersifat mutlak, bersifat dogmatis, dan a priori. Ideologi tertutup cenderung memberi wawasan yang lebih besar pada penguasa tanpa melibatkan partisipasi luas dari rakyat. Pengambilan keputusan yang terpusat dan otoriter dapat mengabaikan
aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas. Karakteristik ideologi tertutup yaitu ideologi tertutup memiliki sifat lebih kaku, dogmatis. Bersumber dari https://kumparan.com, akses 19 September 2024 pukul 19.15. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Gita Sastianda dari kelas 11 Busana 1. Saya akan mempresentasikan yaitu Pancasila. Bagian B, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang pertama, ideologi terbuka. Menurut Alfian 1991, sebuah ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Dinamika internal itu membawa peluang pada masyarakat yang menganutnya untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan kenyataan dari masa ke masa. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalam. Agustus 2016, suatu ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya seluruh masyarakat. B. Tidak diciptakan oleh negara maupun penguasa tetapi ditemukan dalam masyarakatnya sendiri. C. Isinya tidak langsung operasional sehingga setiap generasi dapat menggali kembali filsafat tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi yang sedang mereka jalani. D. Tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. E. Menghargai pluralitas perbedaan yang ada sehingga dapat diterima oleh warga masyarakat dari berbagai latar belakang dan agama. Suatu ideologi disebut terbuka apabila ideologi tersebut dapat menerima dan bahkan mengembangkan pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. 1. Pengertian ideologi terbuka. Ideologi terbuka bersifat dinamis dan menerima perubahan serta perkembangan zaman. Prinsip dasar ideologi terbuka adalah bahwa tidak ada ideologi tunggal yang benar atau sempurna. Ideologi terbuka juga mengembangkan kesempatan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembalian keputusan. 2. Karakteristik ideologi terbuka. Ideologi terbuka memiliki sifat yang lebih terbuka, dinamis, tidak baku, serta fleksibel. Ideologi ini dapat bertumbuh atau berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ideologi terbuka juga bersifat inklusif, tidak toleratif, dan tidak dapat mengelegitimasi kekuasaan kelompok orang. 3. Ideologi terbuka. A. Pancasila, pluralisme, liberalisme, humanisme, kosmopolitanisme. F. Yang terakhir, feminisme. Kedua, ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang diyakini sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ideologi tertutup juga merupakan ideologi yang nilainya bersifat mutlak, bersifat dogmatis, dan a priori. Ideologi tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. B. Ideologi menjadi ciri-ciri suatu kelompok saja, bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. C.
C. Tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran para elit yang harus diprogramkan sebagai masyarakat. Ideologi tertutup tersebut dengan sendirinya harus dipaksakan berlaku dan dipatuhi masyarakat oleh elit tertentu yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter. D. Ideologi ini menentang tradisi. E. Demi ideologi masyarakat wajib melakukan berbagai pengorbanan. F. Masyarakat harus patuh dan taat terhadap ideologi tertutup, termasuk para petingginya. G. Bersifat totaliter, artinya menganut seluruh bidang kehidupan, keberagaman, cara pandang, dan kebudayaan dalam masyarakat dikurangi bahwa dihilangkan. H. Hak asasi, demokrasi, dan keberagaman tidak diakui. Contoh ideologi tertutup. A. Fasisme. Fasisme merupakan ideologi tertutup dalam politik otoritas sebagai rezim Mussolini dan Italia dan Nazim dan Jerman. Ideologi fasisme dijalankan dengan cara tersebut absolut dan tegas, tidak percaya pada politik demokrasi dan meyakini seorang pemimpin karismatik otoriter. Ideologi fasisme juga menentukan pada kekuatan negara, supremanisme ras, orang atau kelompok yang berbeda pendapat dan tidak akan cenderung ditindas oleh singkiran. B. Komunisme. Ideologi komunisme dinilai sebagai ideologi tertutup karena tidak ada kelas di antaranya masyarakat. Artinya orang-orang dapat berkelompok tersebut tidak boleh memperkaya diri sendiri ketika yang lain miskin. C. Teokrasi. Teokrasi merupakan ideologi tertutup hasil perpaduan kekuasaan politik dan otoritas agama. Ideologi teokratis dalam praktisinya menjalankan pemerintah dengan berpegang pada kedaulatan Tuhan. Ideologi ini mendominasikan kehidupan masyarakat dengan aturan dan doktrin keagamaan. Yang terakhir, yang ke D, ekriminisme agama. Ekriminisme agama dalam beberapa bentuk dapat dikelompokkan menjadi ideologi tertutup. Kelompok ekstremisme agama menganggap pandangan agama mereka adalah keberagaman mutlak. Dengan berikut mereka menolak pandangan yang bertentangan dengan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alja Syafika Arsal dari kelas 11 Busana 1, ingin mempresentasikan mengenai Pancasila, lebih tepatnya kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Penerimaan atau pengakuan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 mengenai penghayatan dan pengawalan Pancasila dan atau Eka Prasetya Pancakarsa, dan mengenai penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian menurut Konto Wibisono Wiswomiharjo, Pancasila telah memenuhi 3 aspek sebagai ideologi. Yang pertama, aspek realitas, maksudnya Pancasila telah membuktikan dirinya, memberikan citra bahwa memang itu adalah kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Lalu kemudian yang kedua adalah aspek idealitas, maksudnya kadar idealisme yang ada di Pancasila akan menumbuhkan motivasi dan gairah yang ada di masyarakat kita agar cita-cita yang ada di Pancasila bisa tercapai. Lalu kemudian yang ketiga, aspek fleksibilitas, yaitu Pancasila akan tetap relevan dan fungsional. Lalu kemudian saya akan menjelaskan makna Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama, nilai-nilai dalam Pancasila akan menjadi cita-cita normatif
untuk penyelenggaraan bernegara. Lalu kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dalam Pancasila telah disetujui bersama, disepakati bersama. Lalu kemudian nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yaitu yang pertama nilai-nilai dasar. Maksudnya dalam Pancasila itu ada cita-cita atau tujuan dan nilai-nilai yang baik dan benar. Lalu kemudian yang kedua ada nilai instrumental. Maksudnya Pancasila berbentuk norma hukum dan norma sosial. Lalu kemudian yang ketiga nilai praksis. Maksudnya itu adalah hal yang pelaksanaan secara langsung. Lalu kemudian saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Menurut Kailan, Pancasila bukan merupakan ideologi yang tertutup, terkadang kaku dan tertutup, melainkan terbuka. Sebagai ideologi terbuka dan secara struktural, Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu pertama dimensi normatif, yang kedua dimensi idealisme, yang ketiga dimensi realitas. Lalu keterbukaan Pancasila itu dicerminkan oleh pola pikir yang dinamis dan konseptual di dalam dunia modern ini. Namun akan tetap ada batas-batas yang ditetapkan seperti yang dicatatkan oleh BP7. Ada batas-batas itu sebagai berikut, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, yang kedua larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, yang ketiga mencegahnya berkembangnya pemahaman liberal, yang ketiga larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, kelima adalah penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Lalu kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka akan membuat generasi selanjutnya mengetahui bahwa nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap abadi, namun tentunya tidak akan mengakomodasi hal-hal negatif. Yang tadi itu saya kutip dari buku buku PPKN untuk kelas 11 untuk SMK yang ditulis oleh Yus Kardiman dan kawan-kawan. Lalu selanjutnya saya akan mengutip dari web nationalkompas.com yang saya akses dari pada saat 3 September jam 9 waktu Indonesia Tengah mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya adalah Pancasila akan terus bergerak seiring dengan berkembangnya aspirasi masyarakat yang sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi. Lalu kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 nilai dalam Pancasila. Yang pertama nilai dasar. Nilai dasar tidak bisa diubah dan nilai dasar dalam Pancasila itu berada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai dasar ini atau norma dasar ini tidak bisa diubah karena merupakan dasar kaidah pokok negara yang fundamental. Lalu yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah perwujudan dari nilai dasar. Maksud nilai dasar, nilai instrumental ini berbeda dari nilai dasar, dapat berubah sesuai dengan keadaan. Lalu nilai instrumental ini berbentuk norma hukum dan norma sosial yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Lalu yang ketiga itu adalah nilai praksis. Maksudnya adalah berbentuk pelaksanaan. Pelaksanaan secara nyata. Nilai praksis ini terwujudkan dari interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Lalu nilai praktis ini tercerminkan pada kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti gotong royong, bermusyawarah untuk mufakat, dan toleransi antar sesama. Kemudian saya akan mengutip dari web Gramedia yang saya akses pada tanggal 9 September 2024 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah mengenai sebagai ideologi terbuka. Secara struktural Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu pertama dimensi idealisme. Maksudnya adalah nilai-nilai dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang berupa pandangan hidup dan cita-cita. Cita-cita tersebut diwujudkan agar untuk membentuk atau
membentuk masa depan negara yang lebih baik. Lalu kemudian yang kedua adalah dimensi normatif. Maksudnya nilai-nilai dasar pada Pancasila diajarkan dalam norma, yaitu norma kenegaraan. Pancasila ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan norma hukum tertinggi di negara Indonesia. Ketiga adalah dimensi realitas. Dimensi realitas maksudnya nilai-nilai Pancasila yang ada, nilai-nilai yang ada di Pancasila berakar dari masyarakat dan hidup di masyarakat itu sendiri, sehingga Pancasila harus bisa dijabarkan di masyarakat itu dan harus bisa dijabarkan dalam kehidupan masyarakat itu. Kemudian kesimpulan dari saya adalah Pancasila itu merupakan ideologi terbuka yang akan terus bergerak seiring berjalannya waktu dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun tentunya tetap ada batas-batas yang ditentukan gitu. Lalu sebaiknya kita mendalami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Flynn Felicia Usen dan saya berasal dari kelas 11 Busana 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sendiri merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia serta ideologi yang ada di negara Indonesia. Menurut Konto Wibosono, siswa Miharjo, terdapat 3 aspek yang telah dipenuhi Pancasila sebagai ideologi negara. Aspek yang pertama adalah aspek realitas. Pancasila memberikan citra bahwa dirinya adalah kenyataan itu sendiri. Yang kedua adalah aspek idealitas. Kadar idealisme yang terkandung di dalam Pancasila mampu memberikan motivasi dan gairah sehingga mendorong masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di kehidupan nyata. Yang ketiga adalah aspek fleksibilitas. Pancasila tetap relevan dan fungsional di dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, makna Pancasila sebagai ideologi nasional ada 2. Yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan negara. Yang kedua adalah nilai-nilai yang telah ada di Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua adalah nilai instrumental, nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum. Yang ketiga adalah nilai praksis, nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kehidupan nyata. Menurut Coelen, Pancasila sebagai ideologi tidak tertutup dan kaku, melainkan terbuka. Adapun sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki dimensi idealisme, normatif, serta realitas. Turunan perkembangan zaman ditandai dengan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta sarana komunikasi. Keterbukaan ideologi Pancasila ditujukan dengan terbentuknya pola pikir dinamis dan konseptual dalam dunia modern yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa serta juga mewujudkan harkat dan martabat kemanusiaan. Keterbukaan ideologi Pancasila ditujukan dalam penerapannya yang terbentuk pola pikir dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Namun, di samping keterbukaan ideologi Pancasila, ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Batas-batas yang dimaksud adalah yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, serta komunisme. Yang ketiga adalah mencegah berkembangnya paham liberal. Dan yang keempat adalah
Dan yang keempat adalah larangan terhadap pandangan ekstrem yang mengganggu kehidupan masyarakat. Yang kelima adalah penciptaan norma baru harus melalui konsensus. Nah, melalui Pancasila sebagai ideologi terbuka, generasi selanjutnya dapat menyadari bahwa nilai Pancasila akan tetap abadi. Pancasila dapat menyesuaikan diri seiring dengan perkembangan zaman, tetapi bukan berarti Pancasila dapat mengakomodasi hal-hal yang negatif. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina dari kelas 11 Busana 1. Saya akan mempresentasikan materi terkait perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. A. Lembaga negara Indonesia memiliki lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. DPD, MK, dan KY merupakan lembaga-lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Sistem demokrasi perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. 2. Perwujudan penerapan ideologi Pancasila di bidang politik. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitutif tersebut, implementasi nilai-nilai Pancasila secara praksis, misalnya dalam hal penegakan hukum dan keadilan, dapat diwujudkan sebagai berikut. 1. Proses penegakan hukum dan peradilan harus dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah dan nilai-nilai religius yang benar. 2. Penegak hukum dan proses hukum serta peradilan oleh para penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Setiap lembaga dan pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum perlu bekerja sama agar setiap penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. 4. Penegakan hukum dan proses-proses hukum lainnya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. 5. Para penegak wajib memperlakukan setiap pencari hukum dan keadilan secara sama tanpa terkecuali. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi ditegaskan pada pasal 33 ayat 1-4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. A. Menghargai keberagaman budaya Indonesia. B. Melestarikan keberagaman budaya Indonesia. C. Mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial dan menghalangi berkembangnya nilai-nilai feodalisme. 5. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta untuk upaya pembelaan negara. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi sila pertama adalah perbedaan yang beragam antar masyarakat. Implementasi sila kedua yaitu menanamkan dan menerapkan sikap toleransi terhadap orang lain. Implementasi sila ketiga adalah menghidupkan segala perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia. Implementasi sila keempat yaitu memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain. Implementasi sila kelima yaitu menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relia Ardianingrum dari kelas 11 Busana 1 ingin mempresentasikan mengenai perjuangan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tiap sila tidak dapat dilepaskan dari pemahaman sila-sila yang lain. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik, yaitu lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPD, MK, dan KY merupakan lembaga negara yang dibuat setelah amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada pula sistem demokrasi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan
sebagai upaya mencari pemecahan dari suatu masalah. Yang kedua, perwujudan penerapan ideologi Pancasila di bidang hukum. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan Pancasila, pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitutif tersebut, implementasi nilai-nilai Pancasila secara praksis, misalnya dalam hal penegakan hukum dan keadilan, dapat diwujudkan. Cara-cara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, proses penegakan hukum dan peradilan harus dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah dan nilai religius yang benar. Yang kedua, penegakan hukum dan proses hukum serta peradilan oleh para penegak hukum harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, setiap lembaga dan pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum perlu bekerja sama agar setiap penegakan hukum dapat berjalan lancar. Yang keempat, penegakan hukum dan proses hukum lainnya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Yang kelima, para penanggung jawab hukum wajib memperlakukan setiap pencari hukum dan keadilan secara sama tanpa kecuali. Selanjutnya yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi ditugaskan pada pasal 33 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dengan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Yang pertama, menghargai keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, pelestarian keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai persatuan status sosial dengan menghalangi berkembangnya nilai-nilai feodalisme. Selanjutnya yang kelima, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi sila pertama Pancasila, perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan sehidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Implementasi sila kedua Pancasila, menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap orang lain tanpa membeda-bedakannya, menghormati perbedaan antar masyarakat. Implementasi sila ketiga Pancasila, menghidupkan segala perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia. Implementasi sila keempat Pancasila, memuliakan, menghargai, menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikit pun. Implementasi sila kelima Pancasila, menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Sumber yang saya ambil dari Yuyus Kardiman DKK tahun 2023 halaman 25, 26, dan 27. Ada pula sumber dari PPLD Jambercap Go Akses 4 September 2024 pukul 17.00. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.